Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko Al-Fakir dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini hari-hari ini ribut ya, demonstrasi. Anak sekolah juga turun ke jalan menentang undang-undang cipta lapangan kerja yang dihasilkan oleh DPR pusat ya. Dan saya lihat beberapa TV membahas pasal demi pasal ya. Saya jadi mengerti memang ini berbahaya itu. Undang-undang itu yang dihasilkan oleh DPR itu berbahaya, itu maksudnya menggencet rakyat, menggencet buruh ya, nguntungin pengusaha. Loh, terus pertanyaan saya, kenapa baru dibahas setelah disahkan? Kenapa sebelum disahkan tuh nggak dibahas di TV gitu loh? Undang para ahli sehingga rakyat tuh langsung tahu. Kalau gini kan kucing-kucingan tuh rakyat. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi suara rakyat tuh diwakilkan ke orang-orang yang berdasi itu. Tapi itu hasilnya kayaknya nggak cocok tuh sama rakyat, dan rakyatnya marah. Ya nggak. Sekarang gini aja lah. Ya saya juga rakyat nih, mewakil diri sendirilah. Itu saya di dekat perumahan Gria Brandwe, dekat sumur yang ke-7 itu saya tinggal gerobak saya jualan opak. Itu saya kasih tulisan 10.000 3 ikat di karton gitu, karton coklat. Terus uangnya ditaruh di karton, di kardus. Dah saya tinggal. Besok mau saya jualan jengkol sama pete, terus gula aren, nanti dibungkus-bungkusin. Terus jualan peyek, jualan apa lagi ya? Itu peyek sama keripik singkong yang 2000-an yang pedas tuh. Udah ada yang jual Bu Ida 1.500, jual 2.000. Bisnis kan cuman gitu aja, beli 1.000 dijual 1.200, 1.500. Cuman begitu aja bisnis tuh kan. Saya dagang. Terus jadi pada tamak itu, kenapa sih orang-orang itu sekarang gini ya? Kemerdekaan itu dibikin untuk apa? Dulu kan kita dijajah sama Belanda, katanya sengsara, diperbudak ya, menjadi pribumi yang tidak ada martabatnya. Dilihat di foto-foto dan juga di tulisan-tulisan, di analisa-analisa. Makanya baca sejarah apa? Anggota DPR kayaknya seperti Nadiem Makarim, nggak baca buku sejarah. Nadiem Makarim itu ini menteri apa? Menteri itu loh, ojek tuh, menteri ojek. Menteri Dikbud apa Diknas sih? Pendidikan dan Kebudayaan, kementerian. Kalau nggak baca sejarah susah ngomongin sama siapa. Saya ngomong sama diri saya sendiri deh. Terus zaman Jepang itu, zaman Jepang tuh katanya juga susah. Kata orang-orang tua itu makan pakaian pakai karung goni, wah yang banyak kutunya. Makan pakai bajunya karung goni, makan jagung apa. Zaman Soekarno juga katanya makan beras merah ya, makan bulgur itu. Saya masih ingat kok waktu kecil saya di Malang itu, mbah saya itu nggiling jagung kok, yang diputer itu ke kanan jagung itu buat cucunya 6 tambah 9 cucunya ya, makannya pakai jagung zaman Bung Karno tuh. Sekarang saya ingin ini loh, kemerdekaan itu untuk apalah? Untuk mensejahterakan rakyat toh. Sudah ada di pembukaan dasar-dasar 45 itu. Apa ya? Baca sendiri deh. Baca. Apa ya? Kami, bukan itu yang pembukaan undang-undang dasar. Atas berkat rahmat Allah gitu, yang itu loh. Aku orang hafal ya. Pernah hafal tapi nggak hafal. Kayak Quran tuh, pernah hafal terus nggak hafal karena nggak dimurojaah, nggak diulang-ulang. Nah sekarang gini loh, ini negeri-negeri kita nih kayak Haji Agus Salim. Di negeri sendiri, kata Haji Agus Salim nih di kaos ini, di negeri sendiri jangan kita yang menumpang, katanya. Ucapan Agus Salim sebagai ketua partai ini, Partai Syarikat Islam ya, ketua Syarikat Islam bersama Cokro Aminoto. Karena dia tahu kita menjadi negeri kuli di zaman Belanda. Orang-orangnya jadi kuli, tuannya itu siapa? Yaitu kapitalisme dan kolonialisme Belanda, kolonial Belanda itu. Sekarang kok jadi negeri-negeri kuli sekarang. Pekerja-pekerja asing itu pada datang. Pemerintah mengutamakan pekerja asing ya, terus mau mem-PHK pekerja-pekerja sendiri gitu.
dikasih pesangon yang lebih rendah dari undang-undang sebelumnya lewat undang-undang Cipta Lapangan Kerja itu ya. Jadi pengusaha kan enak tuh, saatnya untuk mem-PHK karyawan dan mengurangi beban perusahaan tanpa harus ngasih macam-macam, nggak boleh demo dan lain-lain kan. Dari pekerja kalau demo langsung di PHK. Saya ngomong apa toh? Iya, maksudnya kita merdeka itu 17 Agustus 45 kan supaya kita itu menjadi manusia yang merdeka, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari penindasan, merdeka dari kesusahan hidup, lebih mulia, lebih sejahtera, lebih adil di negeri sendiri. Penjajah-penjajah suruh pergi yang sudah menghisap, ya, menghisap apa? Kekayaan itu banyak diangkut ke Belanda, diangkut ke Jepang. Itu penjajah itu sebenarnya perampok, bukan yang jajah, dia merampok ya, merampok. Nah kita kok sekarang negeri kita dirampok juga tuh kayaknya, lewat undang-undang Minerba itu, lewat pengusaha-pengusaha yang mendapat privilege, keistimewaan lewat undang-undang itu. Sementara yang susah tuh rakyat yang gembel-gembel itu tambah susah loh. Hidupnya di rumah-rumah kontrakan pekerja-pekerja buruh itu kan, bayar 1 bulan sekian ratus ribu, kadang-kadang satu kamar untuk berapa orang gitu ya. Lah saya keliling, saya tahu itu, kawan-kawan saya juga itu. Terus berdiri di pabrik berjam-jam ya enggak, sebagai alat produksi ya, dihisap oleh sistem kapitalisme yang liberal itu. Coba sebenarnya undang-undang itu diciptakan untuk apa? Bukan untuk mendatangkan investasi kalau menurut saya, untuk memuliakan manusia. Kita itu buat apa sih datangin investasi tapi kalau terus manusia Indonesia itu nggak mulia, nggak sejahtera, buat apa juga banyak perusahaan tapi kita menjadi terhina di negeri sendiri. Coba kembali ke semangat proklamasi itu loh. Itu kan kita membebaskan diri dari penjajahan ya, dari penghisapan orang asing, dari penindasan kezaliman orang asing, orang Belanda, orang Inggris, orang Jepang. Nah, jangan sampai kita itu lewat undang-undang Cipta Lapangan Kerja itu menjadi ditindas oleh perusahaan milik sendiri atau perusahaan milik orang asing dengan alasan pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi apa? Yang penting itu menungsonya, yang penting manusianya tuh sejahtera apa enggak. Gaji UMR, siapa sih yang nentuin UMR tuh? Outsourcing. Siapa sih yang nentuin outsourcing itu? Yang tahun 2000 itu yang nentuin outsourcing itu siapa? Jawab sendiri lah, udah tahu semuanya juga. Ya makin nggak bermutu ya konten saya, biarilah. Pokoknya undang-undang yang dipakai, yang diciptakan itu tujuannya harus kembali kepada pemuliaan harkat manusia, pemuliaan martabat manusia. Ya kerja apa saja yang penting halal, tapi jangan sampai kita kerja itu menguntungkan sebagian orang dan kita dihisap oleh orang yang untung itu, pengusaha itu maksudnya. Dulu tahun pendiri-pendiri bapak bangsa kita sudah berdebat tentang keadilan sosial ya. Berapa gaji yang adil dalam 10 dalam sebuah perusahaan? Hatta bilang perbandingannya 1 berbanding 10. Kalau karyawan itu paling rendah di situ ada 2 juta rupiah gajinya, maka yang paling tinggi harus 20 juta pimpinan di perusahaan itu, nggak boleh lebih. Itulah yang adil. Tidak, kata Safruddin, yang adil adalah 1 berbanding 11. Kalau karyawan itu yang paling rendah itu 2 juta, maka kali 11 22 juta gaji tertinggi di perusahaan itu. Tidak, 12 kata Pak Nasir ya, Perdana Menteri. Kalau Syafruddin Prawinegara tadi kan ini Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang di Bukit Tinggi PDRI tahun 49 kan. Kalau Muhammad Hatta kan Wakil Presiden, kalau Muhammad Nasir kan Perdana Menteri NKRI yang pertama tahun 50. Tidak, kata Pak Nasir, keadilan dalam pekerjaan itu, dalam upah itu kalau 1 banding 12 ya kan. Karyawan paling rendah itu 2 juta, maka pimpinan paling tinggi di perusahaan itu harus kali 12, jadi 24 juta. Sekarang karyawan OB bisa 2 juta, ada yang bisa 40 juta itu.
ada yang 100 juta di perusahaan yang sama. Jadi memang nggak adil. Nah, itu perdebatan tahun 50-an itu lebih substantif ya, untuk menciptakan keadilan ya, dalam pengupahan. Nah, sekarang ini malah ada upah minimum regional, upah minimum kabupaten, ada outsourcing. Itu satu, coba dipikir lagi, kenapa sih? Masa saya yang harus mikir sih sebagai tukang opak, tadi tukang donat, mikirnya gitu-gitu. Ya saya tahu yang di DPR itu berpikirnya yang strategis, tapi sebenarnya orang DPR itu punya otak nggak sih? Kasar saya. DPR itu punya otak nggak sih? Ya kalau goblok ya goblok, tapi jangan kelewatan apa sampai menghasilkan undang-undang seperti itu ya. Soal undang-undang isinya jangan tanya saya sekarang ya, lihat aja di medsos banyak dah. Ya, kalau goblok ya goblok, tapi jangan kelewatan ya. Kalau kata bahasa Arab, saya kan pernah belajar bahasa Arab ya, jangan goblok murokab gitu. jangan tingkat goblokannya berlapis-lapis ya, goblok murokab. Saya kasih judul goblok murokab ya. gaji tinggi, pikiran rendah ya, kualitas hasil undang-undangnya rendah. Kalau nggak rendah, enggak. Kalau nggak mau nyobek rasa keadilan, nggak di demo ya, menimbulkan caci maki di medsos tuh ya. Karena apa? Ya itu karena ulah pemerintah dan anggota DPR yang terhormat itu. Itu kalau kata Walhi itu puncak pengkhianatan presiden, puncak pengkhianatan istana dan parlemen. Bahasanya dari Wahana Lingkungan Hidup tuh, Nur siapa ya namanya, Nur Hidayati gitu, maaf kalau salah ya, ketuanya lah, Direktur Eksekutif Nasional Walhi kalau nggak salah itu ya, Direktur Eksekutif Nasional kalau nggak salah gitu. Karena undang-undang itu membuat laju kerusakan itu dipercepat ya. Karena untuk bikin perusahaan katanya nggak perlu izin lingkungan, nggak perlu AMDAL gitu. Orang sekarang aja pakai AMDAL, analisa lingkungan tuh, itu dilanggar, apalagi nggak pakai AMDAL. Ya, bisa. Saya mau jualan opak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, Al-Fakir dari Warung YouTuber tertua di semesta fasdir. Sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah.